Haleluya, puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa pada pagi hari yang indah ini, kita mengawali hari di dalam Tuhan. Di awal minggu di bulan 7 ini kita rindu lebih lagi bersekutu dengan Dia, lebih lagi hidup mengandalkan Dia, dan lebih lagi hidup mengasihi Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa hidup kami ini kami akui semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih-Mu yang besar maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pengorbananmu di kayu salib maka kami binasa. Tanpa pengampunan-Mu maka kami Tuhan hidup dalam kesia-siaan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk berkat pertolongan Tuhan sepanjang istirahat kami malam tadi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau naikkan segala pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kami menaikkan hormat kami kepadamu Yesus. Kami mau rayakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Yang kami awali pada pagi hari ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang kami rindukan hanya Engkau dalam hidup kami. Sebab kami percaya di luar Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan, maka hidup kami adalah kesia-siaan belaka. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hadirlah dan bertahtalah melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersekutu erat dengan Tuhan, mari bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Jamah kami dengan Roh-Mu. Jadikan kami hamba-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu Tuhan. Ini kami. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku, hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Hamba setia kepadamu, lebih dari segala ingin Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin
kami Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hambamu. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, lebih dari segalanya, kami ingin Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi hamba-Mu yang setia. Oleh sebab itu berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Haleluya. kita bertemu di jalur online ini lebih pagi, kesepakatan tim gembala, dan kiranya membuat perenungan kita di Jumat pagi menjadi lebih baik. Amin, saudaraku. Amin. Kali ini saya bawakan firman Tuhan, saya pilihkan dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Demikian sabda Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Judul renungan ini adalah memberi dan mendapat kembali. Ini tema renungan kita. Ayat tadi kalau dilihat dalam terjemahan DRA, Douay Rheims Bible, yaitu satu versi terjemahan bahasa Inggris yang diambil atau disadur dari terjemahan Vulgata bahasa Latin, maka bunyinya demikian. Cast thy bread upon the running waters, for after a long time thou shalt find it again. Jadi di situ digunakan kata running waters, air yang mengalir. Kalau dalam terjemahan kita, terjemahan baru bahasa Indonesia, lemparkanlah rotimu ke air. Ini kata air dalam terjemahan DRA tadi adalah living water, artinya air yang mengalir. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti ayat ini? Sebelum ke sana, saya sedikit berikan pengantar. Kitab Pengkhotbah ini adalah tulisan Raja Salomo. Ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Satu kitab Amsal, kemudian juga kitab Kidung Agung, kemudian juga kitab Pengkhotbah ini. Nah, para penafsir sepakat kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya, di mana dia telah belajar dari kesalahannya, juga kaitannya dengan ditemukannya seorang gadis sulam yang luar biasa setia kepada kekasihnya, sehingga tawaran cinta dan jebakan cinta dari Raja Salomo ditolaknya dengan cara yang bijaksana, dan itu semacam menemplak Raja Salomo. Ternyata haruslah demikian cinta kepada Tuhan. Setia, tidak boleh berbagi cinta, tidak boleh mendua cinta, tidak boleh dapat cinta itu dibeli. Mengenai hal ini saya pernah mengkhotbahkannya di hari Paskah 2 tahun yang lalu dalam khotbah di GBI Avia di Cemara. Nah, apapun itu tafsirannya, maka kitab ini dibuat oleh Salomo di masa tuanya, di masa dia telah merefleksi kehidupan yang
puncak daripada pertobatannya itu nampak di kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat-ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir. Saya bacakan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi akhir kata dari bijaksana dari Salomo berkesimpulan adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dan di dalam proses-proses perenungan-perenungan yang telah merombak bagaimana Raja Salomo memandang kehidupan, yang sebelum jadi pasal-pasal awal kitab Pengkhotbah selalu dikenakan istilah segala sesuatu di bawah kolong langit ini, segala sesuatu di bawah matahari, itu kesia-siaan kata dia. Berulang-ulang digemakan adalah kesia-siaan. Tetapi ada hal-hal yang tidak sia-sia, ialah kalau kita hidup takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Nah, dalam konteks pembaharuan konsep kehidupan itu, Raja Salomo antara lain membuat puisi tadi atau ungkapan tadi yang berbunyi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Bulan ini adalah bulan perenungan tentang integritas keuangan atau integritas finansial di gereja kita. Dalam konteks itu saya mengangkat syair Salomo ini. Apa arti daripada melemparkan roti ke air yang mengalir, kepada living water atau kepada air yang running waters gitu. Apa arti daripada itu? Saudaraku, kata tadi adalah semacam kiasan untuk menggambarkan betapa kalau roti itu dilemparkan ke air yang mengalir, maka roti itu akan hanyut dan tidak akan kembali. Tetapi firman ini berkata, kamu akan berolehnya kembali katanya. Saudaraku, lagi pula yang dilemparkan tadi bukanlah remah-remah roti, melainkan roti. Berarti sesuatu yang diperlukan oleh seorang yang melemparkan tadi. Ada sesuatu yang berguna, bernilai, ada harganya bagi dia. Bukan suatu remah-remah atau sisa-sisa ampas-ampas yang dibuang. Sesuatu yang berguna, bernilai, dilemparkan ke sungai yang mengalir, tidak hanyut hilang percuma, melainkan pasti kembali. Di awal ini kita katakan dulu firman Tuhan ini dengan menggemakan amin. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan jaminan. Walaupun kita melempar roti ke dalam air mengalir tidak akan kembali lagi, tetapi Allah memberikan jaminan bahwa kita akan menerimanya kembali. Nah, untuk memahami ini, coba kita lihat dulu beberapa ayat. Sebab ayat tadi bentuk kiasan, dia tidak selalu mudah langsung ditafsirkan. Kita lihat Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi siapa menaruh belas kasihan, memberi sesuatu kepada orang lemah, orang miskin, orang tak berdaya, itu ibarat melemparkan roti ke sungai yang mengalir, saudaraku. Kenapa? Memang kita tidak kembali memberikan itu, kita memberikan tak harap kembali, hanya Tuhan yang memberikan jaminan akan kembali. Karena memberi kepada orang miskin, tidak kita punya harapan bahwa dia akan dapat membalasnya kepada kita. Kita baca satu ayat lagi, Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2 demikian bunyinya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, derma atau donation, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini ciri atau tipikal orang yang munafik, memberi di lorong-lorong, di tempat keramaian, di rumah ibadah, diumumkan, dan telah mendapatkan upahnya, itu pujian dari orang. Itulah upahnya.
Tetapi kalau seperti melemparkan roti ke air yang mengalir, itu seperti memberi kepada orang yang tidak berdaya, tidak dapat kembali dari dia, tetapi Tuhan yang menjamin akan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita tangkap sekarang prinsip memberi. Seorang mempunyai integritas dalam bidang keuangan, kalau dia memberi dengan tulus hati. Katakan amin. Memberi tidak harap kembali. Bukannya tidak kembali, melainkan Tuhan yang memberikan itu kembali. Kita baca kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 21. Jadi saya berselancar dari berbagai ayat untuk memahami tulisan Raja Salomo tadi. 2 Samuel 22 ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku. Perhatikan, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi tangannya itu memberikan kepada orang yang miskin tadi, suci tangannya, tidak ada harap ingin dipuji, tidak ada harap ingin kembali. Siapa memberi kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Tuhan yang berhutang kepada kita, tanda kutip gitu. Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Bukan orang tadi yang membalas, dikatakan tegas di sini bahwa ia membalas kepadaku. Ia itu bukan penerima roti tadi, bukan penerima donasi tadi, melainkan Tuhan membalaskan kepada kita. Kita coba lirik lagi Mazmur pasal 18, 2 ayat kita baca. Ayat 20 dan ayat 24. Mazmur pasal 18, demikian ayat 20. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Perhatikan, kebenaranku. Jadi orang yang memberi dengan benar hatinya. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lagi-lagi di Mazmur ini digemakan, ia membalas kepadaku. Sama-sama katakan, Tuhan yang membalas kebaikan kita. Tuhan yang mengembalikan apa yang kita tabur, saudaraku. Ayat 24. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Berarti kita action memberi tadi bukan untuk dipandang manusia, tapi kita lakukan di hadapan Tuhan, di depan mata Tuhan, dengan tangan yang tulus, hati yang tulus, memberi tidak harap kembali, Dia yang membalas kita. Seorang memiliki integritas di bidang keuangan, dia selalu mengkait-kaitkan apa yang diterimanya, apa yang diberikannya, selalu berurusan dengan Tuhan. Selalu dilakukan semuanya dalam menerima dan memberi dengan tangan yang suci. Katakan amin, saudaraku. Kita baca beberapa ayat lagi, kitab Pengkhotbah tadi. Kitab Pengkhotbah pasal 11 tadi, kita coba lihat baca bagaimana Tuhan akan membalas kita. Bagaimana cara Tuhan, bagaimana sesuatu yang kita tabur tadi kembali kepada kita. Kita baca kitab Pengkhotbah tadi pasal 11 mulai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Nah ini, jadi dia selalu banyak pertimbangan, selalu banyak hal yang selalu aku harus memberi, selalu dia ragu-ragu, selalu harus penuh dengan penuh dengan perhitungan gitu ya. Dikatakan dia tidak akan menabur, lalu tidak akan menuai juga, tidak ada yang membalas. Ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Perhatikan ini, mulai kita mau pelajari bagaimana sih yang kita tabur roti yang dilempar ke sungai mengalir tadi kembali. Ini dia kira-kira jawabannya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Kita nggak tahu itu. Bagaimana angin itu bergerak. Dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Bagaimana terjadinya proses janin di dalam rahim seorang ibu. Kita nggak bisa mencerna itu semua. Kamu dikatakan tidak mengetahui jalan angin, tidak mengetahui tentang tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah,
yang melakukan segala sesuatu. Perhatikan, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Berarti Allah mempunyai misteri tentang melakukan itu. Kita tidak paham semuanya. Kita tidak selalu mengerti bagaimana roti yang dilemparkan ke air yang mengalir kok bisa kembali. Ini suatu mujizat nanti ini, suatu hal yang tidak dapat saya pahami ini. Yang saya tahu secara logika, kalau roti dilempar ke air yang mengalir, dia akan hanyut dan hilang, tidak pernah kembali lagi. Tetapi kalau sesuatu ini kita kerjakan di hadapan Allah, kita berikan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang bersih, Tuhan dalam pekerjaan yang tidak kita pahami, mengembalikan itu kepada kita. Katakan amin. Ayat yang berikut. Ayat yang ke-6. Ini seruannya. Taburlah benihmu pagi-pagi hari. Jadi sejak dini maksudnya. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jangan jemu-jemu. Jangan bosan. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Pokoknya kita tabur aja. Kita nggak ngerti semuanya itu bagaimana mekanisme kerja Allah. Yang jelas itu seperti kita tidak memahami jalan angin. Seperti kita tidak dapat memahami bagaimana tulang-tulang terbentuk di dalam rahim seorang ibu. Demikianlah juga tidak selalu kita memahami jalan dan kerja Tuhan untuk melakukan keajaiban. Roti yang saya lempar ke sungai yang mengalir kembali kepadaku dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Setiap yang kita tabur pasti akan kembali kepada kita. Taburan yang kita lakukan di dalam kerajaan Allah ini tidak pernah tidak akan kembali kepada kita. Hukum yang lain selalu berkata, kita dengarkan bahwa apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai. Orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan pulang dengan berkas-berkas di tangannya penuh dengan sorak-sorai. Selamat menjadi orang-orang yang mau memberi dengan tulus hati. Mau menderma dengan tulus hati. Di depan kita, di zaman kita ada banyak orang yang perlu ditolong. Dan kalau saudara tidak tahu akan menyalurkan kemana, sampaikan itu ke gereja, karena lumbung diakonia gereja, itu adalah satu juga cara untuk menyalurkan bagaimana kita menabur roti-roti yang akan kita seperti lemparkan ke sungai tadi, akan kembali kepada kita. Selamat bergumul melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di bulan Juli ini tentang integritas keuangan kami renungkan firman yang ditulis oleh Raja Salomo. Lemparkanlah rotimu ke air atau air yang mengalir, maka engkau akan mendapatkannya lama sesudah itu. Tidak ada taburan yang tidak akan kembali. Jika itu kami kerjakan di hadapan Tuhan, di depan matanya, dengan hati yang tulus, dengan tangan yang bersih, kami percaya apa yang kami taburkan tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi banyak orang, dan ujungnya semua yang kami tabur juga akan kembali kepada kami. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami mau melakukannya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akhiri ibadah pagi kita ini dengan menerima berkat Allah. Bukalah hatimu saudaraku, arahkan dan pandanglah kepada Kristus, dan terimalah berkat yang besar berkelimpahan yang dijanjikannya kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, engkau terima pagi ini, menyertai hidupmu mulai sekarang ini, membuatmu berhasil di mana engkau berada, kemana engkau bepergian. Diutusnya malaikat menjaga mengawalmu, engkau tidak kekurangan, tidak mengalami mara bahaya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Sama-sama yang diberkati berkata amin. Tuhan berkati. Selamat hari Jumat. Sukses sepanjang hari ini. Salam.